Halo semuanya, what's up? Ini video pertama dari channel ini yang nantinya akan membahas rahasia penting di dunia keuangan. Dan apa aja yang akan dibahas, simak sampai akhir. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Kastasani Nur Yasin. Saya nggak tahu akan berapa banyak yang akan menonton video ini. Yang pasti semoga dosen saya Pak Catur Akhir Sutrisno mendengarkan video ini dan melihatnya bagaimana beliau adalah dosen terbaik di FEB, dan saya berharap video ini menarik bagi beliau. Oke, langsung saja saya akan memulai presentasinya yang berjudul Membedah Ekuitas Pemegang Saham atau bahasa aslinya Stockholders Equity. Ekuitas pemegang saham ini adalah representasi dari klaim pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini adalah bagian fundamental yang menunjukkan siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan tersebut. Melalui pembahasan ini, kita akan mencoba memahami karakteristik komponen utama dan bagaimana akuntansi mencatat transaksi yang terkait dengan ekuitas pemegang saham. Tapi kalian pernah bertanya gak sih, kenapa penting bagi kita untuk memahami ekuitas pemegang saham? Karena dengan memahaminya, kita bisa melihat dari mana sumber modal perusahaan berasal, bagaimana struktur kepemilikannya, dan tentu saja ini memberikan gambaran penting tentang kesehatan finansial atau entitas bisnis. Seperti dosen saya selalu menyebut kata entitas, maka saya di sini juga pakai kata entitas. Jadi mari kita mulai perjalanan kita dalam membedah ekuitas pemegang saham ini. Jadi tujuan dari pembahasan ini ialah yang pertama memahami karakteristik dan komponen utama, kemudian melihat sumber modal dan struktur kepemilikan, dan menilai kesehatan finansial perusahaan. Oke, mari kita awali dengan konsep ekuitas pemegang saham. Apa sih pengertian ekuitas pemegang saham? Mari kita definisikan. Ekuitas pemegang saham adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan atau investasi pemilik, yang rumus dasarnya adalah aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Ini merupakan kontribusi kumulatif bersih oleh pemegang saham ditambah dengan laba ditahan. Selanjutnya ada dua sumber utama modal perusahaan. Yang pertama ada modal di store, kontribusi modal langsung dari pemegang saham. Contohnya ada saham biasa, saham preferen, dan tambahan modal di store yang nantinya juga akan dibahas di slide selanjutnya. Modal di store ini adalah total jumlah yang disetorkan ke modal saham yang berasal langsung dari pemegang saham. Oke, kemudian selanjutnya ada laba ditahan, laba dari operasional perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, modal yang diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan. Ini adalah modal yang dihasilkan oleh perusahaan dari kegiatan operasional yang menguntungkan. Oke, next ada struktur modal perseroan. Yang pertama ada modal saham, capital stock, yaitu representasi kepemilikan dalam bentuk lembar saham. Yang kedua ada tambahan modal di setor, jumlah yang dibayar pemegang saham di atas nilai pari saham, dikenal juga sebagai agio saham. Yang terakhir ada laba ditahan, yaitu akumulasi laba bersih yang ditahan dalam perusahaan. Kali ini ada yang menarik, yaitu saham biasa dan hak-haknya. Saham biasa common stock dianggap sebagai kepemilikan residu, menanggung risiko terbesar dan potensi keuntungan juga terbesar. Kemudian pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen. Kemudian ada hak-hak dasar pemegang saham biasa. Yang pertama, hak atas pembagian laba dan rugi, hak suara dalam manajemen memilih direksi, hak atas aset saat likuidasi, dan hak istimewa preemptive right, hak untuk membeli saham baru secara proporsional. Kemudian ada nilai pari, par value, nilai yang tercetak dalam sertifikat saham, menetapkan batas tanggung jawab hukum pemegang saham. Selanjutnya kita punya saham preferen atau preference stock. Saham ini memiliki hak khusus tertentu yang tidak dimiliki saham biasa.
Kelebihan utamanya adalah mereka memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Artinya mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Namun, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak mereka dalam memperoleh laba di luar yang telah ditetapkan sangat terbatas. Dan ada juga beberapa fitur dan karakteristik penting dari saham preferen. Yang pertama ada akumulatif, artinya dividen yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun harusnya dibayarkan di tahun berikutnya sebelum dividen biasa. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi dapat berbagi rata dengan pemegang saham biasa dalam pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Yang ketiga ada convertible. Pemegang saham dapat menukar saham preferen mereka menjadi saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. Yang terakhir dapat ditarik. Perusahaan penerbit saham dapat menarik atau menembus saham preferen yang beredar pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Oke, next ada penerbitan saham. Sekarang kita beralih ke bagaimana saham diterbitkan dan akuntansinya. Perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau melalui perusahaan perbankan investasi. Harga saham baru ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba masa depan yang diantisipasi, tarif dividen, posisi keuangan perusahaan, serta kondisi ekonomi dan pasar modal saat ini. Dalam akuntansi penerbitan saham dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dan harga jual disebut agio atau premi dan disagio atau diskon. Kemudian saham tanpa nilai nominal no par value dicatat sebesar harga jual saat diterbitkan. Oke, next selanjutnya ada reakuisisi saham atau yang biasa kita kenal sebagai saham treasury. Adalah penarikan kembali saham yang beredar oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa tujuan mengapa perusahaan melakukan reakuisisi saham. Yang paling biasanya adalah untuk mengefisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen dan untuk meningkatkan earnings per share dan return of equity. Kemudian ada perlakuan akuntansi, metode biaya. Saham treasury mengurangi total ekuitas. Akun kontra ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan saat dibeli. Saat dilaporkan mengurangi jumlah ekuitas pemegang saham. Oke, sampai di part terakhir. Sebagai ringkasan, mari kita tinjau kembali poin-poin penting yang telah kita bahas dalam presentasi ini. Pertama, kita telah memahami bahwa ekuitas pemegang saham adalah sebagian dari struktur keuangan perusahaan yang mewakili klaim para pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini mencerminkan semua posisi kepemilikan dan kekayaan bersih pemegang saham dalam perusahaan. Kita juga telah membedah 2 komponen utama dari ekuitas, yaitu modal di store yang mencerminkan kontribusi langsung dari pemegang saham dalam bentuk laba modal saham, dan tambahan modal di store serta laba tidak hanya berasal dari akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Kemudian kita mempelajari 2 jenis saham, yaitu saham biasa yang memiliki hak suara potensi pengambilan lebih tinggi namun juga menanggung resiko yang lebih besar, serta saham preferen yang memiliki prioritas untuk membagikan dividen dan likuidasi namun hak suaranya terbatas. Kita juga membahas proses penerbitan saham baik yang bernilai nominal maupun tanpa nominal, serta bagaimana pencatatannya dilakukan dalam jurnal akumulasi. Tak kalah penting kita membahas tentang reakuisisi saham atau saham treasury, yaitu ketika perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, serta alasan strategis dan dampak akuntansi dari tindakan tersebut terhadap laporan keuangan. Keseluruhan pembahasan ini membantu kita memahami bagaimana struktur kepemilikan keputusan keuangan dan praktik akuntansi terkait saham berkontribusi terhadap kondisi dan strategi perusahaan secara menyeluruh. Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan
atau melihat video ini, menyimak dari awal sampai akhir, walaupun pembahasannya ya masih perlu diperbaiki lagi untuk menguliknya, tapi setidaknya ini adalah upaya dari saya sendiri untuk pembelajaran saya sendiri, dan siapa tahu dari teman-teman bisa juga terkena dampak positif dari video ini. Walaupun saya yakin sih gak ada yang menonton video ini, tidak ada, tapi ya it's okay. Semoga next ada video-video selanjutnya yang terkait dengan dunia akuntansi keuangan. Sampai jumpa. Salam apa ya?